sekitar pukul 5:15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 11:41 itu masih menggenang dan menutupi makam-makam yang ada di Tunggul Hitam ini. Nah, ini aliran air ini mengarah ke sungai yang ada di samping makam dan sudah berlangsung sejak pantauan Tribun Padang sejak pukul 10:30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 11:43 waktu Indonesia Barat. Dan untuk di jalan sendiri sudah mulai menyusut, yang ada jalan di depan makam itu sudah mulai menyusut, namun di sekitar makam itu air masih menggenang bahkan mengalir ke arah sungai. Nah, barang-barang warga juga banyak yang hanyut, mulai dari sepatu, sendal, meja, dan lain-lain. Nah, ini adalah penampakan arusnya yang cukup besar yang ada yang dipicu dari selokan. Nah, di selokan di pinggir jalan sudah meluap, bahkan makam juga terdampak karena tidak lagi bisa menampung air dengan kapasitas besar. Nah, posisinya ini ada di dalam gerbang Pandam Pekuburan yang ada di Tunggul Hitam ini. Nah, barang-barang yang hanyut. Nah, makanya ketinggiannya itu bisa hampir menutup ya makam-makam yang sudah diberi makam khusus ya. Ada juga yang tertutup, ada yang setengah, dan ada yang masih aman sama sekali karena berada di dataran tinggi di TPU Tunggul Hitam. Jadi tidak keseluruhan makam yang tertutupi oleh air, namun cukup banyak yang tertutupi oleh air. Kan ada juga makam yang berukuran rendah itu tertutupi keseluruhannya, bahkan tinggi air melebihi tinggi makam. Namun rata-rata atau dominan lebih banyak masih terlihat batu nisannya di TPU Tunggul Hitam. Lokasinya Tunggul Hitam, dan beberapa warga di sekitar Tunggul Hitam juga ada yang membantu akses buka tutup jalan bagi pengendara agar bisa melintas karena banjir juga mengenang di depan makam atau makam TPU Tunggul Hitam. Nah, aliran cukup deras. Untuk ke sini juga hampir selutut orang dewasa di beberapa bagian yang rendah atau titik yang rendah, namun ada beberapa yang masih di bawah lutut ketinggiannya. Bang Rozi Chandra mungkin tentunya mengungsi ke dataran yang lebih tinggi, Bang. Nah, ini bibir kurang airnya. Nah, ini ada juga box buah-buahan yang hanyut, bahkan tersendat di makam. Bisa dilihat ada box buah-buahan yang biasa digunakan untuk buah-buahan itu hanyut dari selokan ini dan terhambat di salah satu makam.
beberapa titik lokasi yang ada di Padang juga banyak terjadi, mulai dari sejak kemarin itu ada juga jalan retak di Teluk Bayur, tepatnya di Bukit Peti-Peti, itu ada jalan amblas dan terban, dan sepanjang 50 meter, dan kedalaman tanahnya yang terlihat mencapai 2 hingga 3 meter ya, Bang. Nah, Bang Johar DI itu lokasinya di TPU, tempat pemakaman umum yang ada di Tunggul Hitam, Kota Padang, Bang, Sumatera Barat. Nah, banjir ini terjadi sejak selesai subuh sekitar jam 5.15 kata warga sekitar, dan masih berlangsung hingga pukul 11.48 waktu Indonesia Barat, Bang. Nah, air mulai mengalir ke arah yang lebih rendah, yaitu ke sungai yang ada di samping makam, Bang. Nah, dari tadi di depan Tunggul Hitam, di depan TPU Tunggul Hitam itu di jalan rayanya juga tergenang, akan menghambat akses lalu lintas, dan masyarakat membantu untuk akses lalu lintas ini. Ya, ini jalurnya di ini, Kak, dan menuju ke depan jalannya ini, depan ini menuju ke tempat berhentinya bus atau terminal bus, bukan terminal, tempat berhentinya bus-bus yang ada di arah WNP, Kak. Ini, Kak. Dan kalau di sini jalan-jalan juga, dan ini ada sungai di sampingnya, Kak. Iya, Kak, Ayu itu kena banjir, Kak. Namun beberapa ada yang tidak terkena banjir, Kak, yang berada di dataran tinggi. Ini hanya yang ada di dataran rendah atau di samping selokan yang ada di sekitar makam ini, Kak. Nah, kalau di bagian sini itu tidak kena, Kak, yang tinggi, dan di ujung sana juga tidak kena. Oke, Bang Johar, sama-sama, Bang. Nah, lokasinya ini ada gerbang ini, Kak, di Pandam Pekuburan. Banyak barang-barang yang hanyut di sekitar makam ini. Ada meja dan sepatu dan lain, itu ada juga yang terhenti atau terambat oleh makam karena melewati jalur selokan di sini. Ya, Bang Marin, semoga banjir cepat menyusut dan bisa aktivitas warga bisa seperti semula. Dan untuk sementara waktu, kenapa tadi ada BMKG itu banjir atau bencana hidrometeorologi atau bencana seperti banjir, angin kencang, dan longsor itu diprediksi BMKG terjadi hingga Januari 2026. Jadi oh ya, Bang, kasih punya, Bang. Iya, Bang, ya, Kak, mungkin bisa Kak cek, Kak, ini kan ada pondok di sini, Kak, dan ada juga banyak makam yang ada di sini, dan katanya memang di bagian kanan ini terjadi banjir, Kak, sejak Selasa subuh. Pastinya di tempat pemakaman umum yang ada di Tunggul Hitam, Kota Padang, Kak Sri. Atau ada gerbang, nanti ada gerbang Pandam Pekuburan yang ada di Tunggul Hitam ini, bisa deh kalau ada makam-makam yang terendam banjir, bahkan menutupi makam, harusnya juga deras, Kak Sri. Bagi tribuners yang makam keluarganya ada di sekitar sini, bisa dicek ke lokasi langsung saat banjir sudah surut nanti, karena untuk sekarang di sekitar lokasi dari TPU Tunggul Hitam ini air sudah mulai berangsur menyusut.
Padang pukul 10:30 waktu Indonesia Barat. Tidak setinggi sebelumnya. Mungkin sekitar jam 2-an tergantikan itu sudah mulai menyusut nantinya. Air terus mengalir ke dataran rendah. Sebenarnya di Sumbar sendiri itu banyak daerah terdampak bencana, mulai dari di Malo ada juga rumah yang rubuh di pinggiran sungai Malo. Itu ada rubuh kemarin Senin sore informasinya, dan karena tergerus airnya tanah di sekitar pinggir sungai itu tergerus dan ada rumah yang rubuh. Dari Palembayan itu beberapa titik ada jalan yang amblas atau khususnya di Agam itu lebih cukup banyak ya terjadi bencana. Bahkan ada juga jalur Malala yang lumpuh total, dan di Palupuah dari Bukit Tinggi Komandan lumpuh total karena ada longsor. Di Palupuah itu ada beberapa titik juga berdasarkan keterangan dari BPBD, dan di Bukit Tinggi juga ada pergerakan tanah ya di Bukit Canggang. Di Canggang ini lokasinya berada dekat panorama lama. Sebelumnya lokasi ini ada penemuan jasad bayi di sana, dan kemarin sebanyak 68 warga diungsikan. Itu berdasarkan keterangan BPBD, karena ada pergerakan tanah di sekitar Ngaresano, karena rumah-rumah warga tersebut di sekitar Ngaresano. Nah, di Pariaman itu juga ada banjir di kampung Ngalapuang, dan ada juga yang diungsikan ke tempat yang aman kemarin, dan sampai sekarang juga masih terjadi bencana sama, masih belum surut airnya. Itu berdasarkan pantauan rekan wartawan Tribun Perdana.com di lapangan. Nah, untuk Tribuners itu harap meningkatkan kewaspadaan jika rumah-rumahnya berada di titik rendah. Itu harap meninggikan barang-barang atau menyelamatkan barang-barang ya dari tempat rendah, karena hujan bisa saja terjadi, karena di sekitar Kota Padang itu cuaca masih buruk dan akan ada tanda hujan lagi. Kalau prediksi BMKG sendiri itu hujan hingga Januari 2025. Cuaca seperti ini terjadi hingga Januari 2025. Baiklah, terima kasih, selamat datang kembali. Itulah informasi yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Update-nya